Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, balik lagi di video aku. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal tentang gaya magnet lagi ya. Itu di sini uh, untuk soal nomor 73 di buku Haley Resnick. Mungkin kita bisa langsung baca soalnya di sini. At time T90, pada waktu dimula-mula T90, sebuah elektron dengan kinetic energy dengan energi kinetik 12 kilo electron volt moves through di sini dari X sama dengan 0 in the positive direction. Jadi dia bergerak ya uh, di positive direction di sumbu X gitu. Of an axis gitu. Oke, di sini udah dijelasin lagi. That is the parallel to the horizontal component of Earth magnetic field B ya, di sini B. Jadi dia bergerak ke kanan. Nah, di kanan itu juga sebenarnya ada komponen horizontal dari medan magnet dari bumi yang B di sini nilainya. Tapi di sini the field's vertical component is downward and has magnitude 55 mikrotesla. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Ternyata ya dia di sini horizontal ya, saling saling paralel, saling sejajar dengan komponen medan magnet yang ada di sumbu X gitu di sini horizontal ya gitu. Tapi medan komponen vertikal ya, komponen vertikal dari medan magnetnya juga ada yang ke arah downward, ke arah sumbu Y ke bawah gitu ya. Dan dia punya nilai gitu. Nah, kenapa ini penting? Nanti mungkin aku bisa jelasin di gambar nanti ya gitu. Oke, di sini. Pertama, what is the magnitude of the electron acceleration due to B gitu. Berapa nilai besarnya dari percepatan elektron akibat dari adanya medan magnet ini gitu. Dan yang B ini, what is the electron distance from x-axis when the electron reach coordinate di sini x sama dengan 20 cm. Oke. Oke, kita coba untuk selesaiin ya di sini. Oke, jawabannya sebenarnya sederhana ya. Nah, di sini aku coba untuk gambar dulu sumbu-sumbunya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini saling tegak lurus ya. Saling tegak lurus, ini tegak lurus sebenarnya. Tegak lurus, Y. Ini sumbu Z gitu ya. Jadi dia saling tegak lurus di sini. Nah, aku bisa gambar ya di sini dia saling tegak lurus. Tapi ini kan kelihatan menceng ya, tapi dia sebenarnya saling tegak lurus gitu. Saling tegak lurus semuanya. Oke, karena kan ini kita pakai sumbu ya, jadi kita harus tegak lurus. Nah, di sini ada elektron yang dia bergerak ke kanan gitu ya, ke kanan. Uh, nah, dia paralel dengan apa? Dengan medan magnet dari bumi yang horizontal komponennya. Kita sebut BX gitu. Kenapa ini penting? Karena pertama, ini kan berarti sudut antara dia dan dia kan nol ya. Ya kan, karena dia sejajar, maka dia medan magnet ini nggak akan mengakibatkan gaya magnet pada elektron. Karena sejajar, ingat ya persamaan ini F sama dengan Q V cross B ya, karena V cross B, cross itu kalau kita jadikan nilai-nilainya itu berarti QVB sin theta. Nah, sin theta kalau sudutnya 0 kan berarti dia eh nggak mempengaruhi ya gaya magnetnya 0 gitu terhadap ini gitu. Tapi untuk yang arahnya ke sumbu Y ke arah sini yaitu si B ini itu dia 55 mikrotesla dan dia tegak lurus dengan ini. Maka ada pengaruhnya gitu. Dan nilainya ya nanti BQV langsung gitu ya. Ingat F itu adalah Q ya, QVB gitu ya, QVB gitu, sin theta gitu. Oke, sin theta. Untuk arah sumbu X, sin tetanya 0 ya, karena dia sama-sama sejajar ya kan, gak ada sudutnya. Nah, kalau ada antara ini sama ini, dia 90 derajat kan gitu, karena kan dia sejajar sumbu Y gitu. Maka dia 90 derajat gitu. Ini BY-nya gitu. BY gitu ya. Dia searah sumbu Y. Nah, di sini kita tinggal eksekusi aja ya. Kalau yang di sini tadi 90 derajat berarti sin tetanya nanti 1 gitu ya. Berarti dia QVB doang gitu. Nah, energi kinetik dari elektron ini adalah 12 kilo elektron volt. Nah, gimana cara kita nyari percepatan elektron? Nah, di sini kita harus tahu ya, percepatan elektron di sini diakibatkan oleh gaya magnet. Ya kan? Karena percepatan itu timbul oleh adanya gaya di sini gitu ya. Nah, di sini F itu tadi QVB ya, sin theta karena sin tetanya 1 ya, karena sudutnya 90 derajat, maka QVB aja sama dengan hukum kedua Newton ya, M kali A. Gitu. Maka kita punya nih A sama dengan QVB per M. Oke, Q kita bisa tahu. Q elektron adalah negatif 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. B-nya ada di sini. B-nya udah ada 55 mikrotesla. Masanya juga kita tahu ya, masa elektron itu 1, berapa ya? 1,11 kali 10 pangkat minus 31 kalau nggak salah ya. Itu masa elektron ada. Nah, problemnya adalah kita nggak tahu kecepatannya. Maka kita harus cari kecepatannya dulu berarti gitu. Gimana cara kita nyari kecepatannya? Ya, kita cari dari energi kinetik.
Karena kan ada energi kinetik kan. Energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Berarti V-nya itu adalah akar 2 dikali energi kinetik per M, ya kan? Ini manipulasi aljabar biasa. Maka kita masukin semua nilainya, 2 dikali energi kinetiknya 12 kali 10 pangkat 3 ya, karena di sini kan kilo electron volt dikali dengan harus dijadiin joule ya gitu. Joule dikalikan dengan muatannya itu 1,6 kali 10 pangkat 19. Nah, ini masanya 9 kali 11 9,11 dikali 10 pangkat min 31 kg. Nah, di sini. Oke, kita bakal dapat kecepatannya ya kurang lebih ya, estimasi 6,49 dikali 10 pangkat 7 meter per sekon. Gitu ya. Kita setelah mendapatkan nilai ini, maka kita bisa cari nilai A-nya gitu ya. Maka nilai A-nya kita masukin semua nilai yang kita tahu ya, Q-nya kita tahu segini besarnya, V-nya kita udah dapetin, B-nya kita tahu dari soal, M-nya juga dari data ya maksudnya, data-data umum gitu. Di buku emang nggak ditulis gitu, tapi ya kita setidaknya tahu gitu, Q-nya ada dan itunya ada. Karena kan udah dijelasin kalau ini elektron gitu ya. Maka A-nya kurang lebih kita bakal dapetin ya sekitar estimasi 6,3 kali 10 pangkat 14 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah A-nya gitu ya, percepatannya. Nah, sekarang untuk yang B ini. Yang B tadi, oke, aku balikin dulu ya. Apa yang B pertanyaannya? B adalah, what is the electron distance from the x-axis? Ya, dari ya di sini dari sumbu X gitu ketika dia mencapai koordinat 20 cm gitu. Berarti bukan jarak yang ditempuh di sumbu X ya. Ya kalau jarak yang ditempuh sumbu X dia 20 cm. Maksudnya jarak dari sumbu X. Berarti ya dia ya jarak entah dia naik atau dia ke arah sumbu Y atau sumbu Z gitu. Jadi jarak tuh gini ya. Misal ini sumbu X nih. Ini sumbu X. Maka jarak dari sumbu X ya mungkin bolanya di sini gitu. Elektronnya di sini ya. Ini jaraknya gitu ya. Ini jarak dari sumbu X. Gitu itu yang dimaksud dari soalnya. Nah, setelah kita tahu ini ya kita kerjain aja di sini gitu. Aku coba gambar ulang. Pertama, lihat ketika kita di sini ya. Ini ada elektron di sini ya. Dia ada elektron di sini. Ada elektron di sini. Maka arah arusnya sebenarnya arah arusnya kan ke sini ya gitu. Arah arusnya ke sini ya. Arah arusnya ke sini karena di elektron kan berlawanan arah dengan proton, B-nya di sini ya. Kalau kita pakai kaidah tangan kanan ya, kaidah tangan kanan berarti ya ini jadi jempol kita, ini kan jempol kita terus 4 jari kita di sini nih. Ya kan, 4 jari kita di sini. 4 jari kita di sini ya. Nah, ini kelingking kita gitu. Nah, kayak gini. Ini lengan kita. Nah, maka telapak kita tuh ngadep ke bawah, berarti gayanya ke bawah ya, berarti dia melenting, dia didorong ke bawah gitu ya, berarti dia gini geraknya gitu, nanti gitu, dia bergerak melingkar nantinya kan gitu, karena kan dia bakal gerak melingkar gitu kan, ini sama kayak pergerakan melingkar elektron gitu. Tapi aku di sini coba untuk gambarin dia enggak melenting ke bawah sini, karena nanti ngelihatnya nggak enak gitu, karena uh, kita kurang sesuai aja bikin sumbunya dari awal gitu. Jadi aku coba untuk gambarkan dia melenting ke atas gitu. Tapi sebenarnya dia ke bawah ya gitu. Cuman biar biar gampang aja tinjauannya gitu ya. Dia melenting ke atas. Nanti dia bakal bergerak meninggal gitu. Nah, gimana caranya nyarinya? Di sini kan dia sampai ketika mencapai X sama dengan 20 cm. Nah, nyarinya sebenarnya kita kayak matematis aja di sini gitu. Jarak elektron dari sumber X kan di sini 20 cm ya. Elektron akan bergerak melingkar karena adanya gaya gaya magnet gitu ya. Maka percepatannya merupakan percepatan sentripetal, jelas karena dia bergerak melingkar. Berarti percepatan yang tadi kita cari itu tuh sebenarnya percepatan sentripetal, percepatan yang membelokkan gerak dia gitu. Sehingga dia bergerak melingkar. Yaitu A sama dengan V kuadrat per R karena percepatan sentripetal itu kan V kuadrat per R, gitu ya. Nah, kita coba gambarin ya dari kasus ini gitu. Coba kita untuk rincikan. Dia melingkar ke sini ya. Kemudian ini adalah jarak terhadap sumbu X gitu. Di sini ketika X-nya 20 cm ya. Nah, ini kita sebut jari-jarinya gitu karena dia bergerak melingkar kan pasti dia punya jari-jari ya gitu. Jari-jari, nah dia jaraknya terhadap sumbu X tadi 20 cm gitu. Sorry, jarak pada sumbu X-nya 20 cm. Nah, ini nih yang mau kita cari hanya gitu. Tapi jangan lupa juga ya kita kasih sudut theta di sini. Ini R-nya jari-jarinya, tapi kalau ini R jari-jari, ini juga sebenarnya jari-jari ya gitu. Ini R juga gitu kan ya. Karena kan ini satu lingkaran penuh gitu ya. Ini agak-agak menceng nih, seharusnya bundar gini. Ini R, gitu ya. Karena kan ini satu jari gitu, satu lingkaran itu dari pusat ke ininya, ke titik-titik di sini gitu. Oke. Nah, di sini maka kita bisa tahu ya teman-teman, hanya itu adalah R dikurangi R cos theta. Kenapa? Karena ketinggiannya kan adalah ini nih.
Ketinggian ini apa? Ketinggian ini adalah ketinggian ini dikurangi ini. Ya kan? Berarti R, ya kan, dikurangi ketinggian ini apa? Sudutnya di sini, ini R, sisi miring, ini sisi samping kan? Berarti dia cos. Berarti di sini R cos theta. Berarti H adalah R dikurangi R cos theta. Maka kita bisa tulis ya, R hanya adalah R dikali 1 cos dikurangi cos theta. Nah, ini adalah ketinggian ya dari si ini, jarak yang mau kita cari gitu. Nah, berarti gimana cara nyarinya? Ya, cos theta-nya kita rubah dulu gitu menjadi apa? Akar 1 min sin kuadrat theta. Karena kita tahu ya, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1 kan gitu. Kita otak-atik aja nanti kita dapat ini. Nah, kenapa kita harus rubah jadi sin ya? Karena kan sin itu demi ya, depan miring. Depannya kita udah punya nih X, miringnya juga ada R gitu, meskipun kita nggak tahu nilai R berapa gitu. Tapi setidaknya kan biar nggak nambah nambah variabel lagi kalau kita pakai cos di sini gitu. Nah, berarti sin ini X per R kan gitu. Demi ya kan X per R, ya udah kita masukin ke sini gitu. Maka H di sini adalah R 1 dikurangi cos theta. Cos theta adalah ini. Dimana sinnya kita masukin ini. Oke, 1 dikurangi akar 1 dikurangi X kuadrat per R kuadrat itu. Karena di sini sininya kuadrat. Nah, gimana cara nyari R? Nah, jangan lupa teman-teman di sini. Percepatannya tadi percepatan sentripetal. Ya kan, maka R di sini ya, karena dia bergerak melingkar, maka A sama V kuadrat per R kan tadi ya kan percepatan sentripetal, maka ini bisa kita tukar aja kan R sama A gitu. Posisinya gitu. R sama dengan V kuadrat per A. V-nya udah ada tadi kan di soal sebelumnya gitu. Kita udah dapetin. Kemudian A-nya juga kita udah dapetin di soal sebelumnya kan gitu. Maka kita tinggal masukin aja gitu. Ini 6,49 kali 10 pangkat 7 kuadrat dibagi 6,3 dikali 10 pangkat 14 meter per sekon kuadrat. Kita hitung-hitung R-nya. Nah, kita dapat 6,72 meter ternyata gitu. R-nya kita udah dapat, X-nya kita punya 20 cm yaitu 0,02, kita masukin nilainya, maka kita akan dapatkan di sini. Nilainya adalah R dikali 1 dikurangi akar 1 min X kuadrat per R kuadrat yang ini tadi. Kita masukin nilai-nilainya R sama X-nya, maka kita akan dapatkan hanya 0,003 meter gitu ya. Atau sekitar 3 mm ya berarti ya gitu. Nah, ini adalah jawaban dari soal ini gitu.